Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gaudens, kita coba mencari tahu dulu sebetulnya apakah memang gerakan bandit politik ini sudah mulai bergerak dan harus bisa dibatasi. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Leo, apa kabar? Baik-baik. Mbak Titi, kalau kita melihat situasi politik belakangan, memang bisa berargumentasi bahwa apa yang terjadi saat ini, saat orang ramai mengatakan ketidakpuasan, kemudian ada yang menyerukan untuk melakukan people power. Beberapa orang mengatakan people power, walaupun bukan seperti itu yang diharapkan, untuk kemudian dianggap bisa berpotensi makar. Itu memang sedikit banyak ada akibatnya karena pemilu. Tetapi pertanyaannya, apakah memang benar bandit-bandit politik ini bisa dibatasi gerakannya, atau jangan-jangan kemudian dianggap tindakan represif? Bagaimana Mbak Titi? Iya, ada dua hal yang menjadi ciri khas konstitusi kita ya. Karena kan konstitusi itu adalah hukum yang tertinggi di dalam tata kelola bernegara kita. Yang pertama adalah demokrasi, yang kedua supremasi hukum. Nah, demokrasi memang memberi ruang, kebebasan, dan juga artikulasi pendapat, berserikat, berpikir. Karena memang itu difasilitasi oleh konstitusi kita, begitu. Termasuk juga ekspresi politik melalui proses pemilu, partai politik, parlemen, dan lain sebagainya. Tetapi juga yang harus diingat, rambu-rambu itu diberikan berupa supremasi hukum. Bahwa ada instrumen hukum yang juga menjadi bingkai di dalam praktik kita berdemokrasi. Makanya kemudian berbagai ekspresi politik ya memang tidak kemudian dibatasi, tetapi rambunya itu adalah supremasi hukum. Bagaimana kemudian misalnya penghormatan pada pemerintahan yang terpilih, lalu kemudian suara rakyat, itu kan mestinya menjadi komitmen semua. Ketika kita melalui sebuah proses pemilu, instrumen-instrumen untuk mengajukan keberatan ataupun kemudian mengajukan upaya hukum itu juga kan diberikan. Tapi kalau narasi-narasinya membangun benturan antar kelompok masyarakat, mengadu domba, memprovokasi, itu kan tidak sejalan dengan konsep demokrasi dan supremasi hukum yang kita jalankan. Nah, saya kira ini yang mestinya menjadi pedoman para elit gitu ya, elit politik ataupun kemudian siapapun mereka kan mestinya memandu rakyat untuk bekerja pada dua pilar itu, pilar demokrasi dan supremasi hukum. Kalau kemudian dua pilar itu seolah-olah dibangun narasi sebagai sebuah instrumen yang tidak bisa lagi dipercaya, maka bangunan kita, bangunan bernegara kita dalam keadaan bahaya dong, begitu. Karena kita tidak bisa lagi bicara pada mekanisme demokrasi yang memang sudah kita pilih dan juga supremasi hukum yang menjadi panduan kerja kita. Oke, jadi tetap selalu harus ada batasan ya, ada koridor untuk politisi melakukan aktivitas politiknya, begitu ya Mbak Titi ya? Oh iya, betul sekali. Karena kalau tidak ya saya kira yang kita pertaruhkan adalah Indonesia. Karena mestinya pasca pemilu kita melangkah ke depan, memastikan semua visi misi program janji terpenuhi. Ini kan yang terjadi adalah pengalihan kita untuk tidak melakukan itu. Oke, baik. Semoga para elit yang sudah mulai seperti bandit segera sadar dan kemudian kembali kepada rakyat ya. Terima kasih Mbak Titi Anggraini sudah memandu kami pagi ini. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bang Gaudens, kalau melihat yang dilakukan oleh para elit yang melakukan manuver-manuver politik sehingga kita melihatnya seperti gerakan bandit, apakah memang mereka tidak menghormati demokrasi dengan sadar, menyerukan people power, menyerukan untuk mengancam simbol-simbol negara, atau memang ini karena emosi semata? Saya tidak melihat itu sebagai emosi semata ya, tetapi itu berangkat dari nafsu merebut kekuasaan, nafsu berkuasa yang berlebihan, sehingga menghalalkan segala cara, dan apa yang disebut makar bagian dari cara tersebut. Kalau kita melihat putusan Mahkamah Konstitusi seperti yang saya sebutkan tadi, tegas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan pasal makar itu konstitusional, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dari pasal makar itu yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah melindungi negara dan warganya dari orang-orang yang hendak memperkosanya, atau di dalam bahasa editorial itu yang memperkosa ini
adalah para bandit tersebut. Gitu. Oke, kalau kita melihat ini kan memang tidak bisa dipungkiri tidak terlepas dari pemilu yang baru saja lewat. Kalau kita melihat itu apakah memang sama sekali tidak ada jalan untuk para pihak membicarakan ini di dalam koridor hukum, di dalam koridor demokrasi. Kenapa kemudian seakan-akan kalau kesan yang terlihat ini adalah sudah tidak ada lagi jalan untuk bicara begitu, Bang? Ya, makar di dalam terminologi hukum pidana itu adalah penjahat. Penjahat terhadap kenegaraan. Oke. Nah, pemilu adalah jalan damai menuju suksesi. Pergantian kekuasaan. Ketika dilakukan pemilu itu yang disebut sebagai suksesi damai untuk mengganti kekuasaan tidak terpenuhi atau ambisi untuk meraih kekuasaan lewat pemilu tidak tercapai, dimulailah membelokkan demokrasi itu dengan cara-cara yang disebut makar itu. Jadi apa yang disebut sebagai people power atau upaya-upaya untuk merebut kekuasaan secara tidak sah dari pemerintahan yang sah itulah yang kita sesalkan. Masalah makar kembali lagi menjadi permasalahan karena sebagian orang mengatakan ini agak berlebihan negara ketika melihat seseorang yang baru mengucapkan baru niat, belum ada tindakan makar, sudah ditindak. Kita akan coba mendengarkan pendapat dari pengamat hukum, Asep Iwan Iriawan yang sudah tersambung lewat saluran telepon. Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard. Ya, Kang Asep, saya mau langsung ke masalah mens rea dan actus reus di dalam tindakan makar. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau hanya baru direncanakan, itu harusnya tidak bisa ditindak, tetapi Mahkamah Konstitusi mengatakan itu sudah termasuk makar. Yang benar bagaimana, Kang Asep? Ini, mereka itu harus baca makar itu ada dalam pasal 87 KUHP, ya. Bahasa sederhananya perbuatan makar itu ada setelah maksud dari pelaku menjadi nyata dengan permulaan dari pelaksanaan, ya. Itu. Ada permulaan pelaksanaan berarti, Kang, ya? Ada permulaan pelaksanaan. Bahasa Belandanya begin van is foring handling, ya. Oke. Nah, artinya apa? Permulaan pelaksanaan itu ada maksud dari awal. Maksud itu dalam bahasa Belanda juga atau bahasa Indonesianya suka dengan sengaja. Dia willen and weten. Dia mengetahui dan dia menghendaki. Nah, tindakan itu tidak harus selesai, ya. Jadi ketika ada orang dengan maksud, ya, melakukan tindakan permulaan, nah, pelaksanaan ada pelaksanaan. Nah, apa saja makar? Makar itu di 104 dan seterusnya, 107, 10 sampai 139 diantaranya membunuh, menghilangkan nyawa presiden, wakil presiden, menggulingkan pemerintahan. Nah, jadi kalau ada orang seruan untuk menggulingkan pemerintahan tidak sebagaimana prosedur yang berlaku, ya, di Republik Indonesia ini, misalnya penggantian presiden mulai pemilu. Nah, pemilu akan berakhir nanti tanggal 22 Mei. Tapi sebelum tanggal 22 Mei ada seruan, ada tindakan permulaan pelaksanaan dengan cara-cara kata-kata, perbuatan itu makar. Itu tidak nanti kemudian dianggap bahwa pemerintah ini pemerintah otoriter, pemerintah represif, Kang Iwan? Ini nggak ada urusan sama pemerintah, sekali lagi. Ini tertulis dalam KUHP. Ini peninggalan Belanda, peninggalan Prancis. Dan hampir seluruh dunia pasal-pasal makar itu diatur. Artinya apa? Ada perlindungan terhadap pemerintahan yang sah, ada perlindungan terhadap warga negara. Jadi kalau ada warga negara berbuat sesuatu kepada pemerintahan yang sah, ya, dan itu sifatnya makar tadi dengan maksud, ya, untuk menggulingkan pemerintahan atau mengganti pemerintahan atau membunuh presiden atau wakil presiden, itu ancamannya sampai mati loh. Oke, baik. Jadi kita sama sekali tidak bisa asal-asalan ya menghadapi proses hukum ini. Ini kewenangan penyidik, kewenangan bidang yudikatif, kewenangan polisi, ya, kewenangan tidak ada hubungan dengan eksekutif. Ini wewenang polisi sebagai penjaga ketertiban masyarakat. Harus jernih kita melihatnya ya. Baik, Kang Asep Iwan, ya. Terima kasih Kang Asep sudah menjelaskan dan mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Kang Asep. Kita akan lanjutkan editorial ini, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Gaudens dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Gordon, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi, shalom buat Bung Leo, Pak Golden. Shalom, silakan Pak Jadi Vence. begini, langsung saja Bung Leo, apa Ya. yang disampaikan tadi oleh Bung Asep ya, sebagai Ya. pakar hukum itu sudah betul. Jadi kita jangan terpaku pada statement-statement mereka, seperti kata Bung Egy Sujana kan, saya kan belum melakukan. Ya, yang artinya perbuatan makar seperti yang dijelaskan oleh Bung Asep, merencanakan saja itu sudah makar, Bung Leo. Iya, Jadi iya. apa yang dilakukan oleh TNI Polri, khususnya Polri, dalam rangka mengejar mereka-mereka yang melakukan pernyataan-pernyataan, apalagi yang terakhir yang lagi viral untuk memenggal kepala presiden kita. Ini presiden kan Yeah. itu adalah simbol negara dalam konteks Yeah. konstitusi. Itu ada undang-undangnya. Kita jangan menghina saja sudah melanggar hukum, apalagi kita Yeah. sudah punya rencana untuk memenggal leher seorang pemimpin. Jadi pada intinya beginilah, kita masyarakat siapapun kita jangan terjebak dengan situasi politik yang semacam ini, sudah kacau balau menurut saya. Dan Yeah. kita masyarakat Indonesia yang sadar bahwa apapun yang dilakukan oleh TNI Polri dalam konteks mengamankan negara kita, masyarakat harus dukung. Siapapun kita, baik kita dari kelompok katakanlah berlainan agama, tetapi kita ini adalah bagian dari NKRI. NKRI itu Yeah. harga mati, Bung Leo. Apalagi Pancasilanya, ideologi kita jangan diganti dengan Pancasila yang adalah ideologi negara kita, jangan diganti dengan ideologi lain. Itu Yeah. saja barangkali, Bung Leo, Pak Golden. Baik. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Di belakang Pak Vence ada Pak Yosep di Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Yosep, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yosep. Selamat pagi Bang Gaudens dengan Pagi. Bang Otmar. Ya, silakan Pak Yosep. Ya, saya langsung saja. Jadi saya sepakat juga seperti yang dikatakan Pak Vence dan saya begini. Ya. Politik kita cerdas memberikan pelajaran kepada rakyat, saya kira akan aman di masyarakat dalam memberikan aspirasi atau protes untuk memprotes pemerintahan yang berkuasa saat ini. Jadi saya kira elit politik kita ini harus cerdas sehingga jangan terjadi seperti sekarang ini. Ada yang lagi viral sekarang ini, misalnya mau memenggal kepala presiden dan lain sebagainya, karena ajaran pembelajaran politik dari elit-elit politik itu tidak jelas, memberikan masyarakat itu nggak tahu ya, mereka tidak mengerti, mereka dengar dari guru siapa yang memberikan pelajaran politik ini tidak baik ya, itu ya akan jadi seperti saat sekarang ini. Berharap bagi masyarakat, ya para elit politik kita, masa kalian sudah doktor hebat kok bisa memberikan pelajaran yang tidak baik kepada kami masyarakat. Kalau saya sepakat, siapapun yang melakukan makar itu harus di undang-undang itu harus ditindak tegas. Baik, terima kasih Pak Yosep di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yosep ada Pak Bambang di Solo, di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Saya lebih tepat dengan menumpas gerak bandit politik. Menumpas Pak. Ya, negara ini berdiri dengan pengorbanan tumpah darah, nyawa, harta benda, waktu yang tidak sedikit. Oleh karena kita harus tetap menjaga agar NKRI ini tetap berdiri kokoh dan toto titi tentrem Kertoraharjo. Kami mengecam kepada pihak yang berupaya merongrong NKRI akhir-akhir ini, seperti dengan mengancam people power, kemudian makar, maupun tindakan inskonstitusional lainnya. Kami mengapresiasi Polri yang secara tegas dan tepat kemudian menangkap dan memproses pelaku makar ataupun bandit-bandit yang disebut tadi atau bandit politik. Dan rakyat pasti sangat mendukung apabila bandit-bandit politik tersebut diancam dengan hukuman yang seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera. Kami berharap kepada seluruh rakyat Indonesia agar tenang dan bijak dalam mensikapi berita hoaks, kemudian ancaman dan provokasi terkait dengan Pilpres ini.
Karena apa? TNI Polri ini sudah sangat solid dan profesional. Siapapun yang merongrong NKRI pasti akan ditumpas. Nah, kemudian begini, mari saudaraku pendukung 02 untuk percayakan Pilpres ini kepada KPU yang tidak lama lagi sudah akan mengumumkan hasil resminya, yaitu pada tanggal 22 Mei. Kita ini bersaudara. Sebenarnya sekarang ini sudah tidak perlu lagi ada kubu 01 maupun kubu 02. Yang ada adalah kita negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Para pemirsa sudah melihat dengan jernih, tapi pertanyaannya begini Bang. Beberapa pihak selalu mengait-ngaitkan tindakan melawan hukum, penghinaan ataupun pengancaman kepada simbol negara, kepala negara dengan keberpihakan penegak hukum terhadap salah satu kelompok politik. Bagaimana mengajak rakyat untuk benar-benar melihatnya masalah ini dengan jernih? Ya, masalah ini sangat jelas ya. Yang pertama itu polisi atau penyidik itu di dalam menetapkan seseorang, menersangkakan seseorang itu, apalagi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu minimal mempunyai 2 alat bukti. Di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu kan ada 5 alat bukti ya yang yang sah. Itu yang pertama itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi minimal 2 dari 5 ini ya untuk bisa menersangkakan seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah katakan dan juga di dalam KUHP itu tegas kalau dikatakan bahwa niat saja sudah bisa dijerat dengan ancaman hukuman makar. Makar itu di dalam KUHP itu ancaman hukumannya sangat berat ya. Ancaman hukumannya itu hukuman mati atau seumur hidup, bahkan minimal itu 20 tahun. 20 tahun penjara. Ini kan ancaman yang tidak main-main. Karena itu segala perbuatannya yang dianggap hanya sekedar mengajak orang untuk memprovokasi orang, apalagi people power untuk menggulingkan pemerintahan yang sah itu hentikan. Pemilu sudah digelar pada 17 April. Pemilu itu adalah suksesi secara damai. Kalau kita menginginkan suksesi secara tidak damai, ada hukum yang bisa menjeratnya. Karena itu tunggulah sampai tanggal 22. Memang persoalan utama kita ini tidak sabar ya, tidak sabar menunggu, tetapi selalu ada keinginan atau tergoda untuk berbuat di luar aturan hukum. Kepada para pihak, kepada rakyat Bang yang mendukung pasangan yang saat ini kemungkinan besar belum memenangkan pemilu ini, mereka melihat bahwa tindakan yang terjadi sekarang, penegakan hukum, itu sebagai tindakan represif. Bagaimana menyadarkan saudara-saudara kita ini bahwa di negara ini masih ada hukum yang berkuasa? Saya tidak selalu percaya hal seperti itu, Leo ya. Karena apa? Karena berdasarkan survei terakhir itu 80% masyarakat Indonesia itu percaya bahwa pemilu itu siapapun yang menang dalam pemilu itu mereka akan patuh. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. 80% tuh ya? 80%. Itu artinya yang ada sekarang itu adalah mengatasnamakan rakyat. Segelintir orang yang mengataskan nama rakyat. Dan sialnya mereka yang segelintir ini terlalu bising sehingga membuat ribut di ruang publik. Sebetulnya mayoritas masyarakat atau yang disebut silent majority itu tidak tergoda, tidak pernah memberikan simpati terhadap upaya-upaya yang destruktif seperti itu. Tetapi sedikit orang membuat gaduh, bahkan disorot kamera misalnya, itulah yang membuat ribut. Tetapi pada dasarnya masyarakat 80% itu menerima siapapun yang ditetapkan oleh KPU untuk memimpin Republik ini. Di bagian berikut saya ingin nanti menanyakan Bang Gauden, sebetulnya apa yang kita bisa harapkan dari para elit, karena kalau kita melihat gerakan-gerakan kebisingan yang tadi Bang Gauden katakan justru dilakukan oleh orang-orang yang katanya elit. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gauden, ini beberapa kali sudah saya tanyakan di tempat ini. Kenapa kemudian faktanya seorang guru yang harusnya mengajarkan murid malah sekarang menyesatkan muridnya. Dan murid-murid ini ternyata murid-murid yang sehat, yang pintar, yang mengerti jalan yang benar. Kalau kita bicara konteks politik, kenapa masih ada sebagian elit politik
yang tidak mau menempuh jalan-jalan yang konsisten. Kalau dari awal sudah mau ikut pemilu, kenapa tidak sampai akhir menyelesaikan di koridor demokrasi, koridor hukum? Ya, segelintir orang itu, segelintir elit itu, kalau meminjam bahasa anak muda sekarang itu mereka yang halu ya. Halusinasi? Ada halusinasi, delusi akan kekuasaan. Oh. Jadi mereka tergerak oleh kenyataan yang semu, seakan-akan menang padahal tidak menang gitu. Itu kan persoalan utamanya di situ. Yeah. Ketika terhalu, tersesat, disitulah pangkal soalnya. Dan dilalahnya itu mereka sebagian itu adalah elit yang mestinya menjadi anutan di Republik ini. Di dalam editorial juga dikatakan bahwa secara khusus diminta kepada para purnawirawan yang terlibat di dalam apa yang disebut bandit-bandit politik itu, agar mereka kembali lagi kepada Sabta Marga. Sabta Marga itu bagian dari hidup seorang yang mencintai Indonesia. Seorang yang sejatinya mestinya mencintai Indonesia, yang selalu patuh pada Sabta Marga dan juga pada Sumpah Prajurit. Bagi siapapun yang pernah mengucapkan Sabta Marga itu, NKRI itu harga mati. Mereka yang melakukan makar itu adalah yang mengingkari atau mengkhianati NKRI. Ini kan menjadi persoalan terutama bagi adik-adik mereka atau generasi muda yang saat ini menjadi aktif berdinas di TNI atau kepolisian. Nah, mereka akan berbenturan dengan perasaan bagaimana berhadapan dengan senior yang tidak lagi memberikan keteladanan. Padahal di dalam TNI itu kan komando itu menjadi harga mati ya. Apalagi mereka yang pernah memegang komando mestinya jauh lebih arif ya. Jangan sekali-sekali terhalu dengan kekuasaan. Ke depan Bang, bagaimana kita bisa mencegah hal serupa ini terjadi? Karena keniscayaan 5 tahun lagi kan ada pemilu lagi. Kalau misalnya nanti ada gerakan-gerakan seperti ini tidak konsisten karena merasa sudah hampir kalah, menempuh jalur di luar hukum, kan ini bisa membuat rakyat menjadi antipati terhadap proses demokrasi ini, Bang. Ya, memang terlihat sekali bahwa mereka yang tadi yang dikatakan halu itu adalah mereka yang berada di usia senja ya. Yang tidak punya harapan lagi untuk 5 tahun yang akan datang. Padahal seorang negarawan itu selalu punya harapan, merawat harapan akan menang pada periode berikutnya. Kalau kita meminjam kemenangan Siti tadi saya katakan Siti menang itu melawan kemustahilan. Mereka justru terhimpit di dalam kemustahilan itu. Mereka tidak bisa keluar dari ruang gerak yang ada sekarang itu karena apa? Karena memang syahwat kekuasaan itu begitu tingginya. Mereka mungkin sudah terbayang sebelumnya ya. Sebelum pemilu itu sudah terbayang akan menang karena itu mungkin bagi-bagi kekuasaan. Mereka sudah sudah tergiur dengan kekuasaan itu. Tetapi fakta kan berkata lain ya. Karena itu tunggulah sampai tanggal 22 Mei. Kalaupun tidak puas, datanglah ke MK, nanti pada bulan Juni itu akan diputuskan di MK itu siapa pemenangnya kalau menjadi kalau ada sengketa kalau ada sengketa pemilu gitu. Terakhir singkat saja Bang, untuk rakyat, apapun pilihan politiknya kemarin, apa yang harus dilakukan sekarang? Ya, rakyat itu sekali lagi saya harus tegas katakan bahwa rakyat itu sangat cerdas dan rakyat itu sudah memberikan, mestinya elit itu malu ya, karena rakyat begitu selesai keluar dari bilik suara, mereka sudah menyatu lagi, cair gitu. Mereka hanya berbeda pada saat mau masuk ke bilik suara, begitu keluar dari bilik suara itu begitu cair. Nah, rupanya elit itu masih masih egonya itu begitu tinggi gitu ya. Karena itu elit mestinya belajar pada rakyat, bukan rakyat belajar pada elit. Baik, walaupun itu sesuatu yang ironis, tapi ya sudah, tidak apa-apa asal kemudian para elit kembali lagi kepada posisi kehormatannya. Ya, jangan jadi elit yang halu ya. Itu dia. Semoga itu tidak terjadi. Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di sini, Bang. Selamat pagi. Baiklah. Pemirsa, makar yang bertujuan menumbangkan pemerintahan yang sah tentu saja berpotensi memecah belah bangsa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak boleh ragu. Pelaku makar harus ditindak
demi melindungi rakyat. Meski demikian, aparat penegak hukum patut diingatkan agar tidak menjadikan delik makar sebagai alat untuk memberangus penghormatan dan perlindungan bagi hak asasi manusia. Penerapan pasal makar hendaknya dipahami sebagai upaya negara untuk melindungi ruang publik dari kegenitan para bandit politik. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.